Pemirsa Anda masih bersama kami dan Saku dan Alhamdulillah kita sampai di segmentasi tanya jawab dan insya Allah ini akan semakin memberikan gambaran kepada kita agar kita mempersiapkan diri baik-baik khususnya bagi yang belum menikah untuk mempersiapkan diri baik-baik bahwa ternyata pernikahan ada memiliki tujuan yang sangat agung bagaimanakah melahirkan keturunan yang soleh yang nanti mereka pun akan melahirkan keturunan yang soleh dan seterusnya hingga seperti Habib katakan tadi kita akan bertemu di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tujuan yang paling akhir. Baik, pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bapak Waridi yang akan dijawab oleh Gus Hayat. Silakan. Maskernya diturunkan biar jelas suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hebat Habib. Pada suara ini bisa ketemu sama Habib dan para ustadz narasumber terutama Nyun Sewu Pak Asto. Saya berdiri di sini. Izinkanlah saya Waridi dari RT 010 RW 04 Kelurahan Kebonpala, pastinya di belakang kantor BKKBN. Yang saya tanyakan bahagia menurut versi BKKBN dan versi agama. Kalau versi BKKBN 2 anak cukup. 2 anak cukup. Atau cukup 2 anak, laki perempuan sama aja. Namun kalau kita alihkan bahasa Kulon Progo, lanang wedok podo wae. Kira-kira gitu. Baik, sudah. Terus yang versi agama, dulu kebetulan tahun 60 saya udah ngaji di Kulon Progo juga. Mohon maaf, Sewu, Pak. Pak Waridi mohon maaf dipercepat karena waktunya Ya. sangat singkat sekali. Iya, terima kasih. Ini besok kamu kalau mau nikah carilah perempuan yang bakat punya anak banyak. Kira-kira itu aja. Menurut Habib dan narasumber lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Gus Hayat untuk menjawab pertanyaan dari Pak Waridi. Baik, terima kasih Pak Waridi. Memang betul ada hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya nasihat orang tua kita. Kalau nikah itu cari perempuan yang gampang punya anak. Gampang punya anak. Meskipun ada guyonan di masyarakat, wedok disenggolai kok semana. Ada yang begitu enggak? Loh itu malah yang benar. Kalau disenggolai mana apalagi dipeluk. Manak terus. Ya, itu guyonannya orang Jawa dulu. Tetapi memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang memberikan petunjuk kepada kita agar kita menikahi orang-orang yang mudah memiliki keturunan. Karena salah satu tujuan pernikahan yang paling pokok, adalah untuk melahirkan keturunan. Makanya Habib Ana tadi menyampaikan semakin banyak anak dari seseorang dan anak itu dididik dengan baik, maka Rasulullah akan bangga dengan orang itu. Fa inni ubahi bikumul umam yaumal qiyamah. Rasulullah yang berjanji, saya akan membanggakan kalian para umatku yang punya anak, yang banyak anaknya tapi dididik yang baik. Anak yang soleh, solihah. Wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Allah juga perintah kepada kita, takutlah kalian untuk meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah. Maka konteksnya dengan kebahagiaan ala BKKBN, kalau dulu zaman kecil saya memang 2 anak cukup. Tapi sekarang Pak Hasto, apakah kampanye BKKBN masih 2 anak cukup? Saya kira tidak lagi. Saya dapat jawaban dari bawahnya Pak Hasto di begini tadi. Jadi enggak lagi, maka Pak Wahidi itu telat informasinya. Berarti ya informasi 60-an, cuman Pak Harto itu 2 anak cukup. Nah sekarang yang terpenting dari kita adalah bagaimana mencetak keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Sebagaimana tujuan kita semua diciptakan oleh Allah lalu diperintahkan menikah. Bagaimana agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah? Seorang anak harus tahu tanggung jawabnya sebagai anak kepada orang tua. Dan orang tua harus tahu persis tanggung jawabnya sebagai orang tua kepada anak-anaknya. Tanggung jawab orang tua kepada anak apa? Mendidik, memberikan nama yang baik,
ngajarin Quran, ngajarin akhlak, ngasih nafkah sampai dia akil balik, sampai dia bisa berkeluarga. Bagi yang perempuan, yang laki-laki sampai dia bisa mandiri bekerja. Biasanya kalau di Indonesia sampai kuliah selesai lah, betul apa enggak? Nah kalau orang tua sudah menjalankan itu menjadi sedekah, menjadi pahala yang akan terus mengalir hingga hari kiamat. Tinggal tanggung jawab anak. Apa tanggung jawab anak? Taat, birrul walidain, tidak boleh uququl walidain. Kenapa? Karena yang paling dimurkai oleh Allah setelah syirik adalah durhaka kepada orang tua. Makanya orang tua harus rajin-rajin berdoa sebagaimana doanya para nabi. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doanya siapa? Doanya orang tua kepada anak-anak dan keluarganya. Doanya anak ada sendiri, yaitu doa yang selalu memintakan ampun kepada Allah. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi tidak boleh tukar. Nah kalau ini sudah dilakukan, insya Allah pasti akan tercipta keluarga yang harmonis, yang bahagia dan yang sehat. Nah tadi pertanyaan Pak Hasto, kalau 70 hari sperma seseorang itu sudah harus sehat, karena ketika malam pertama dikeluarkan sperma itu akan menjadi anak, bukan sperma malam itu tapi 70 hari ke belakang. Makanya dalam Islam ada konsep riyadhah, tirakat. Jadi tidak hanya mempersiapkan secara fisik dengan persiapan cek kesehatan, cek mental, tapi nasihat Habib tadi sudah benar, siapkan ilmu. Mau main bal-balan saja pakai ilmu, masa mau kawin gak pakai ilmu? Betul apa enggak? Kawin juga bal-balan juga, tapi di atas kasur. Sama-sama ada bolanya Pak. Nah karena itulah harus disiapkan. Tapi lebih dari itu yang harus dipersiapkan betul adalah riyadhah, mental, spiritual seorang calon mempelai. Jangan sampai hanya fisiknya oke, mentalnya rusak. Makanya Islam mengajarkan, ayo rajin puasa, latihan puasa. Biar sperma yang keluar pertama kali di malam pertama adalah sperma yang sudah terlatih dengan puasa, qiraatul Quran, berlatih dengan akhlak yang mulia. Insya Allah kalau itu yang dilakukan malam pertama, kalau anak muda, anak gaul, trut malam pertama, ya itu akan menjadi anak yang soleh, solehah biiznillah. Amin. Allahumma Amin. Nah Habibana, ini menarik sekali sebenarnya pertanyaan ini kalau kita kembangkan tadi. Nah ketika di sebuah negara, saya pikir bukan cuma di Indonesia aja, Habib, ketika terjadi peledagan penduduk yang sangat luar biasa, maka negara memiliki kebijakan untuk membatasi sebenarnya, mengendalikan jumlah pertumbuhan, begitu Bibi ya. Nah salah satunya adalah kita hanya melahirkan 2 anak. Nah tapi kalau di dalam agama tadi, sementara Rasulullah bahkan mengharuskan ya sebisa-bisanya sebanyak-banyaknya, tapi di lain sisi kita harus mengendalikan jumlah penduduk karena ini nanti akan related dengan masalah ekonomi, kualitas kehidupan dan lain sebagainya. Bagaimanakah menjawabnya nih Habibana? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebetulnya kalau tadi sudah dikatakan ya ini dua-duanya seakan-akan kayak bertentangan nih. Sebetulnya tidak. Negara mungkin karena keadaan negara itu banyak orang jadi mengendalikan ini itu supaya lebih teratur menurut ahlinya. Ya enggak? Buktinya contoh kayak di Singapura. Singapura dulu dilarang untuk banyak, sekarang malah kalau punya lebih daripada yang dulu dikasih beasiswa. Ini terakhir waktu saya ngajar di sana. Subhanallah, sebelum pandemi itu kalau punya anak lagi tambah dapat beasiswa. Karena lagi memerlukan warga Singapurnya, pribuminya biar tambah banyak. Ternyata ketakutan dulu. Kalau nggak salah di negara Cina juga begitu juga, cuma itu saya dengar aja. Tapi kalau Singapura saya lihat sendiri. Itu begitu. Di Indonesia mungkin begitu juga karena ada gini 2 cukup ini itu semuanya. Itu hanya sekedar usaha untuk lihat situasi dan kondisi. Rasulullah tadi mengatakan takatsuru maksudnya banyak, bukan berarti banyak jumlahnya. Banyak maksudnya berkualitas. Rasulullah bukan mau menunjukkan banyak, ini banyak, umatku banyak. Enggak, berkualitas. Nanti di depan Allah, jadi betul-betul ketika Rasulullah mau memberikan syafaat, itu Rasulullah SAW tidak malu di depan Allah. Membanggakan, inni ubahi bikunmul umama yaumal qiyamah, dibandingkan umat-umat lain. Rasulullah ketika minta, ya Allah ummati, ummati, pantas umatnya. Buktinya,
Rasulullah ketika mau memasukkan keluarganya ataupun sahabat yang pengen bersama Rasulullah SAW di dalam sorga, maka Rasulullah mengatakan apa? Mengatakan a'inuni ala nafsika bikathratis sujud. Bantu aku, kata Rasulullah. Ketika aku mau memberi syafaat kepada kamu supaya nanti masuk sorga, bukan sembarang sorga, tapi sorga yang paling tinggi, bantulah aku. Kalian banyak sujud kepada Allah. Jangan maksiat, jangan durhaka sama orang tuanya. Jangan ini, jangan ini. Jadilah orang yang sehat, akalnya sehat, jasadnya sehat, dan amalannya juga sehat, cara berpikir juga sehat. Itu yang dimaksudkan Rasulullah SAW. Sedikit, banyak, kalau banyak lebih bagus lagi seperti duit. Duit banyak kalau berkah bagus nggak? Betul, betul. Tapi kalau duitnya sedikit, Usahain. nggak berkah. Jadi anak-anak yang barokah. Betul, betul. Sehat, cara berpikir, ibadah, tahu berbakti sama orang tua. Makanya pesannya Rasulullah tadi mengatakan apa? Fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Aku bangga nanti. Kenapa? Umatku memang pantas untuk diberikan syafaat kalau dibandingkan umat-umat yang lain. Jadi itu yang dimaksudkan adalah didik dengan baik, sehat walafiat. Bagaimana mau mendidik anak-anak kalau tidak sehat? Anaknya sehat, ada vitamin, ada ini, ada itu. Makan, Rasulullah juga mengajarkan cara makan bagaimana. Diajarkan oleh Rasulullah, bukan Rasulullah mengabaikan masalah makan. Supaya sehat bagaimana caranya, ini tidur juga tidur yang sehat bagaimana. Dan minum, berapa jatahnya minum. Rasulullah ngajarin untuk apa? Supaya sehat, ketika dididik jadi sehat, akalnya sehat, bicaranya sehat, semuanya sehat, akan bangga luar biasa. Betul, karena memang kita sering melihat satu kasus-kasus yang dimana orang tua memiliki banyak anak tetapi secara ekonomi sangat lemah. Tetapi mereka memiliki mindset, ya udah biarlah Allah yang juga nanti akan memberikan rezeki pada mereka. Nah ini kan harus dirubah mindset seperti ini Habibana. Ya. Jadi begini ya, kalau seandainya supaya Allah memberi rezeki, memang betul rezeki dari Allah, tapi kan kita suruh usaha. Betul, betul. Ikhtiarnya harus dibetulkan. Ikhtiar. Iya. Kita harus ikhtiar, kita manusia punya akal, bekerja untuk apa? Untuk ikhtiar. Soal dapatnya berapa, enggak dapat berapa itu yang menentukan siapa? Allah. Begitu juga anak, ikhtiar, 1 cukup, 2 cukup, 3 cukup. Itu ikhtiar, tahu-tahu yang dibilang 2 cukup, 20 anaknya. Bisa apa tidak? Yang satu lagi pengen 2, 1 aja nggak dapat. Iya, iya. Dokter ngecek sehat semuanya, tapi Allah belum tentukan, nggak bakal dapat. Subhanallah. Nah ini semuanya harus kita imbang. Baik. Jadi kita usaha kita tetap, karena kita harus ikhtiar di dunia ini. Tetapi jangan lupa yang menentukan hakikatnya siapa? Yang menentukan rezeki kita siapa? Allah. Yang dilarang oleh Allah ada dalam Al-Quran, jelas. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Nah itu tadi. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian, maksudnya dalam janin, dalam ini itu dibunuh, kalau takut karena miskin, kamunya yang miskin. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Aku yang memberi rizki, kata Allah. Jangan pakai logika Anda terus memastikan. Tidak, pasti itu ada di tangan siapa? Allah. Ilmu itu hanya mendekatkan, berusaha. Tapi hakikatnya adalah aku yang beri rezeki kalian dan mereka nanti. Jangan dibunuh, haram hukumnya. Tapi kebalikannya kalau seandainya nanti kalau punya anak banyak akan jadi miskin. Susah nggak bisa makan, sekarang 2 aja susah nanti gimana kalau 10. Ada lagi ayat lain di dalam Al-Quran. Wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Beda khasyata dengan min imlak. Kalau di sini kebalikan dikata, nahnu narzukuhum wa iyyakum. Aku yang memberi rezeki mereka, bukan kamu Pak, Bu. Bukan, rezekinya mereka itu aku yang nanggung, aku yang menciptakan. Dan akan memberi rezeki Anda. Makanya tapi dengan syarat bukan sembarangan, didik, atur dengan baik, kesehatannya, bagaimana ininya dan seterusnya. Jadi sebetulnya dunia dan akhirat itu bisa bersamaan. Baik, terima kasih Habibana. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan Anda selanjutnya. Tetaplah bersama kami.